Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas beberapa kripto. Kita akan mulai dulu dari Coinbase. Karena seperti yang kita ketahui, bulan depan Binance mau launch NFT marketplace-nya. Jadi kemungkinan besar BIT ini bakal melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau saya gambarkan trendline yang terjadi di BIT saat ini, kita bisa perhatikan dia sedang berada di dalam satu pola flag pattern, di mana biasanya flag pattern akan berakhir break ke atas. Nah, ini merupakan potensial skenario yang mungkin terjadi ya buat BIT. Jadi kita berpotensi break dalam beberapa hari mendatang. Nah, untuk target pertamanya ada di area sini. Nah, ini merupakan potensial skenario dari Coinbase ini ya. Nah, sekarang saya akan coba lihat dari angle Elliott Wave ya. Dimana kalau kita perhatikan secara Elliott Wave, ini merupakan wave 1, kemudian wave 2-nya di sini, wave 3, wave 4, dan wave 5-nya minimal ada di area wave 3 ini. Tapi kita bisa saja lebih tinggi untuk wave 5 ini, mungkin bisa ke area $12. Nah, tapi gimana pun juga kita harus keluar dari pattern flag ini dulu. Jadi kita berpotensi keluar, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu kita bisa saja retest kembali ke flag-nya, baru mulai naik. Jadi kira-kira skenario-nya bisa seperti ini untuk Coinbase ini. Jadi kita masih ada potensial upside-nya. Selama Bitcoin masih belum breakdown di support-nya, harusnya kita masih seperti ini untuk skenario-nya. Tapi kalau Bitcoin breakdown, kemungkinan besar kita bisa turun membentuk wick di area sini. Kalau saya perhatikan. Nah, area $4 itu perlu kita perhatikan. Kita bisa coba buyback di area tersebut. Kalau Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan dalam nantinya. Nah, tapi untuk saat ini, view saya lebih seperti ini ya, untuk BIT, karena ada sentimen yang lumayan positif buat bulan depan. Jadi, ekspektasi saya harusnya BIT bakal break di atas area $10 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk koin BIT ini. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin SLM ya, atau Stellar Lumens. Oke, kalau kita perhatikan, trennya SLM ini masih berada dalam satu kondisi yang bullish. Dan biasanya ketika pump terjadi, dia pumpnya berturut-turut ya. Jadi setelah pump terjadi, biasanya dia akan dump. Nah, kalau kita perhatikan candle yang terbentuk itu biasanya lebih konsisten. Jadi kalau arahnya ke atas, candle yang terbentuk kebanyakan itu ke atas. Dan ketika trennya berubah, biasanya candle yang terbentuk kebanyakan tren yang ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di saat ini lebih banyak candle biru ya, yang berarti kemungkinan besar trennya masih bakal berlanjut ke atas. Nah, trennya hanya akan berubah menurut saya ketika kita sudah melihat mungkin 3 candle putih berturut-turut, dan itu biasanya cukup bahaya, seperti yang kita perhatikan di histori sebelumnya. Contohnya di sini. Nah, ini sudah mulai ada 3 candle berturut-turut, kemudian ada di sini. Ya, ini semua perlu kita perhatikan ya. Nah, tapi untuk saat ini kalau kita perhatikan, dia memang sudah terbentuk satu bearish engulfing, tapi harga masih berusaha untuk naik. Nah, kalau harga masih bisa break di atas area 0,68 ini, kemungkinan besar saya masih bisa ekspektasikan kenaikan ya untuk SLM ini. Jadi area 0,66 sampai 0,68 ini bisa jadi area yang cukup krusial buat SLM. Nah, untuk target kenaikannya sendiri, kalau saya hitung menggunakan Fibonacci extension, targetnya ada di area 0,88. Nah, ini merupakan target krusial yang perlu kita perhatikan. Kemarin memang dia sudah sempat menyentuh ke area 1,272 extension dan terjadi koreksi. Kita bisa perhatikan. Nah, jadi begitu ya. Target saya untuk saat ini selama SLM bisa close di atas 0,68 dalam beberapa hari ke depan, saya akan lebih ekspektasikan bullish trend ke area 0,88 ini. Harusnya ini bisa dicapai ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya akan bahas untuk coin Matic. Nah, untuk coin Matic sendiri bisa kalian perhatikan ya. Kemarin saya sudah rekomendasiin buy ketika harga masih berada di area 0,35 ini, sekitaran sana. Nah, tapi kalau kita perhatikan saat ini harganya sudah naik sebanyak 200-an persen ya. Dan ini profitnya sudah cukup lumayan. Sebenarnya kemarin saya juga sudah anjurkan take profit di area 0,88 ini. Tapi buat kalian yang masih hold ini profitnya sudah sekitar 200-an persen. Ini sudah cukup lumayan ya. Dan untuk saat ini kalau kita perhatikan pergerakan Matic sudah lumayan eksponensial.
Jadi kalau kita buy di area sini, ini sudah cukup bahaya. Nah, kalau saya coba ukur menggunakan Fibonacci projection ya, ini kita bisa perhatikan hari ini dia sudah menyentuh area resisten. Dan biasanya ketika harga menyentuh area resisten ini, kita berpotensi melihat sedikit pembalikan arah ya. Nah, kalau resisten ini di break, kita berpotensi naik ke area 1,5 dan kemudian area 1,7. Nah, tapi ini untuk skenario yang paling bagusnya, kalau untuk masuk di area sini, ini buat risk to reward-nya sudah kurang bagus. Jadi saya akan lebih cenderung menunggu adanya koreksi-koreksi kecil buat masuk kembali. Nah, sekarang saya akan coba lihat untuk EMA-nya. Nah, perlu kalian perhatikan untuk EMA-nya, ketika harga sudah terlalu jauh dari area EMA tersebut, ini ada kecenderungan untuk EMA-nya menarik harga jatuh kembali ya. Dan area EMA tersebut bakal jadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi kembali. Kita bisa perhatikan, setelah harga jatuh, kita sekarang mengalami kenaikan. Dan kalau kita perhatikan, saat ini harga sudah lumayan jauh dari garis EMA-nya ya. Jadi kita berpotensi untuk jatuh kembali ke garis EMA-nya. Jadi area yang paling bagus buat kita akumulasi kembali ketika harga sudah mulai jatuh mendekati area EMA 13-nya. Jadi area garis hijau ini ya, kita bisa perhatikan harga selalu mematuhi garis hijau ini. Bahkan dari price action yang terjadi sebelumnya juga seperti itu ya. Nah, dari Februari kemarin, ini juga selalu mantul di area EMA 13. Jadi kedepannya buat yang masih ketinggalan, ini bisa masuk di area EMA 13 tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Sekarang saya akan coba lihat sedikit ya di time frame weekly-nya. Oke, kalau kita perhatikan untuk time frame weekly-nya, eksponensialitas dari bulan Januari kemarin sampai sekarang ini sudah sekitar 4.000% ya. Artinya harga sudah naik sekitar 40 kali ya. Dan menurut saya biasanya pergerakan yang eksponensial seperti ini, dia tidak akan bertahan lumayan lama ya. Jadi gimana pun kalau koreksi terjadi di Bitcoin, kemungkinan besar si Matic ini juga akan jatuh kembali ya. Nah, untuk target minimumnya ada di sekitar 0,95. Nah, ini kita bisa coba akumulasi kembali di area $1. Kalau Bitcoin koreksi, ini harusnya juga akan ikut. Karena Bitcoin kalau kita perhatikan saat ini juga belum begitu stabil ya. Jadi kita bisa saja melihat koreksi yang lumayan dalam, dan beberapa altcoin juga pasti akan terpengaruh. Jadi buat yang mau buyback ketika coin ini koreksi, kita bisa buyback di area 0,95, 0,82, dan 0,7. Nah, itu menurut saya 3 area yang cukup bagus buat kita akumulasi kembali. Karena kalau kita perhatikan dari Januari kemarin, ini sudah mengalami kenaikan sampai 40 kali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sekarang saya akan bahas untuk CoinCake ya. Nah, untuk CoinCake sendiri, kalau saya perhatikan ini cukup menarik ya kalau kita analisis secara Elliott Wave. Ini bakal jadi wave 1, kemudian wave 2-nya ada di sini, wave 3-nya ada di sini, wave 4-nya kemungkinan besar bisa lebih dalam lagi, atau bisa hanya di area 28 ini. Dan untuk wave 5-nya, kemungkinan besar akan break di atas area wave 3 ini. Nah, kalau saya perhatikan, ini merupakan analisis Elliott Wave yang saya bisa buat ya. Jadi kita bisa saja sudah berhenti di sini untuk koreksi wave 4-nya, atau bisa saja ini merupakan awal mula dari wave B. Karena kalau kita tahu untuk ABC corrective wave itu biasanya ada 3 wave ya. Jadi kurang lebih kita bisa turun seperti ini. Nah, wave 4-nya berpotensi sudah berakhir di sini, atau bisa juga berakhir di area 20 ini. Jadi itu dua area yang patut kita perhatikan. Tapi dalam beberapa hari mendatang, saya akan ekspektasikan kenaikan ke area mungkin sekitar $38 ya. Jadi itu area yang cukup penting buat kita perhatikan. Setelah itu baru kita perhatikan lagi price action yang terjadi. Kalau price action yang terjadi itu lumayan agresif, kemungkinan besar kita bisa langsung lanjut ke wave 5. Tapi kalau price action yang terjadi nantinya itu cenderung kurang bagus, kemungkinan besar kita bisa ada si corrective wave lagi ke area sekitar $20. Nah, kalau saya coba gambarkan wave kecil yang ada di wave 3 ini saya bisa lihat sebagai wave 1, kemudian wave 2-nya ada di sini, wave 3, wave 4, dan wave 5. Dan kalau kita perhatikan, menurut Elliott Wave ini sesuai ya, di dalam satu wave besar ada 5 wave kecil. Dan untuk wave kecil ini, kalau saya perhatikan, ini juga sudah ada seperti ABC corrective wave ya. Tapi untuk wave besarnya ini kita masih belum tahu apakah bakal berakhir di area sini, atau bakal berakhir di area sekitar $20. Jadi itu yang patut kita perhatikan nantinya. Jadi untuk K ini overall masih lumayan bullish untuk buy di area sini.
Kalau mau buy di area sini dan mau swing trading untuk beberapa bulan ke depan, saya masih melihat ada potensi ya. Harusnya dia masih bisa break di atas area 44 dolar ini. Nah, untuk target minimum yang saya bisa targetkan itu ada di area 54 dolar dan target swing selanjutnya ada di area 71 dolar. Nah, ini berpotensi jadi target wave 5-nya kalau saya perhatikan. Jadi itu dua area yang cukup penting buat kita perhatikan nantinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisis cake ini. Dan buat kalian yang mau dapatkan update untuk koin lainnya, kalian bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.